Balik lagi dengan saya Camalia dalam program Pokoknya Sedang. Pemirsa, kebutuhan kita untuk anak ABK memang sangat banyak ya, termasuk kebutuhan mental dan psikologis ya maksud saya. Tadi Ibu bagaimana Ibu yang tadi sempat kepotong itu? Jadi gini, untuk persiapannya yang penting adalah pada orang tua, mental. Mental. Ya, jadi pada orang tua ini yang mesti paham dulu pentingnya dari apa itu berkhitan. Karena pada anak-anak ABK itu kondisinya sangat naik turun, terutama pada kasus infeksi saluran kencing. Termasuk juga seringnya tahu-tahu demam tinggi, dan itu ternyata dengan Kenapa ya Bu ya? Kok tiba-tiba demam gitu? Iya, memang karena metabolisme tubuhnya mereka itu berbeda dengan kita. Jadi semacam pada anak-anak Down syndrome itu kan memang mereka kromosomnya lain ya dengan kita. Mereka ada tambahan kromosom 1 di kromosom ke-21. Makanya kan istilahnya trisomi 21. Nah, itu yang membuat tumbuh kembang mereka terlambat semuanya. Saya rasa juga bukan hanya pada anak Down syndrome, pada anak CP, pada anak autis, itu semua tumbuh kembangnya ada mengalami masalah. Nah, gangguan-gangguan seperti itu, gangguan kesehatan seperti itu, biasanya pada dokter urologi itu selalu disarankan untuk khitan. Karena dengan khitan itu membantu membersihkan kelamin yang kemungkinan ada bakteri yang ada di sana bersarang. Nah, itu akan lebih efektif daripada bolak-balik sakit. Minum obat seperti itu. Mungkin Ibu bisa menambahin lagi. Iya, jadi kalau misalkan Bu Yeni sudah, sebelumnya kita itu kan sebelum melaksanakan khitan, yang berminat, orang tua kita bikinkan grup, kemudian kita edukasi, bisa tanya jawab dan sebagainya. Nah, kalau misalkan orang tua sudah siap untuk anaknya di khitan, tentu saja menjaga anaknya dengan memberikan vitamin, pola makannya, kayak gitu Mbak. Jadi pada hari H kesehatan mereka bisa terjaga, begitu. Itu aja. Untuk metode khitannya, apakah beda? Terus bagaimana perbedaan metode khitan untuk anak ABK dengan anak yang umum pada umumnya seperti itu? Jadi kalau anak khitan sekali lagi kan dia cenderung hiperaktif, kemudian dia nggak bisa diem dalam waktu yang lama. Jadi kita pilihkan metode yang cepat. Cepat pelaksanaannya. Kemudian kalau metode itu cepat pelaksanaannya, tentu saja kan dengan minim resiko gitu. Jadi kita pilihkan, kita konsultasikan dengan dokter. Alhamdulillah dipilihkan dengan metode Smart Clamp. Iya, metode Smart. Kenapa dipilih? Karena yang pertama itu cepat, kemudian yang kedua itu tanpa jahitan. Cepatnya itu karena tidak ada jahitan. Kayak laser gitu kah? Bukan, jadi ya? metode Smart Clamp itu jadi kepala penisnya kita masukin tabung, kemudian dibersihkan, kemudian dijepit kulit yang mau dikhitan itu dijepit dengan klem, kemudian ya dipotong, gitu aja. Oh, jadi nggak kerasa ya? Enggak, karena kita juga ada anestesinya gitu. Artinya cepat dilakukannya itu cepat, hanya dimasukkan klem, gitu ya? Terus kemudian dicepet sama klem itu kulitnya, kemudian dipotong. Sudah, tanpa ada darah, tanpa ada jahitan. Udah selesai gitu aja. Tidak lebih dari 5 menit insya Allah. Ya. Soalnya pengalamannya. Prosesnya berapa menit Bu kalau untuk cepat? Oh, makanya butuh proses metode seperti itu ya? Iya, cepat, nggak sampai 5 menit. Jadi kalau misalkan kemarin itu kita 58 anak, kita mulai jam 8, jam 11-an sebelum duhur, ada duhur sudah selesai dengan 3 dokter. Iya. Kalau dengan laser sendiri, apakah emang nggak bisa ya Bu ya? Nggak apa-apa, bisa sebetulnya. Itu tadi Mbak, kita memilihkan metode yang cepat. Kalau dengan laser kan dipotong dengan laser tetap ada jahitan. Nah, proses jahitan ini yang lumayan memakan waktu. Iya. Karena peserta khitan yang lain menunggu dengan berputar-putar. Nah, itu nanti keburu kabur. Soalnya kan emang penanganannya harus beda ya, dan juga harus cepat juga kan. Oke. Lalu bagaimana sih cara membuat anak berkebutuhan khusus itu benar-benar tenang yang di luar Bu? Jadi kan
kayak Ibu bilang tadi kan berputar-putar, biar mereka tenang dulu, biar menata hati dulu, seperti apa? Apakah emang di luar ada khusus untuk yang menangani, terjadwal untuk menangani, membuat mereka tenang dulu sebelum masuk gitu? Oke, jadi yang pertama karena jumlah peserta yang cukup banyak saat ini, kita melakukan pembagian waktu. Jadi peserta 1 sampai 30 datang di jam 8, tepat kita mulai. Nanti untuk peserta 30 sampai 60 itu kita jadwalkan jam 9.30 supaya juga tidak bertumpuk. Karena kalau bertumpuk juga resikonya itu tadi ya, anak-anak berputar. Dan kita panggil langsung 3-3, jadi nggak lama, jadi kayak apa itu namanya? Gitu ya. Bukan, maksudnya kalau kita makan di McDonald itu namanya apa itu? Take away yang langsung di apa? Bisa langsung pulang. Oh iya, drive thru. Iya, drive thru. Jadi gini Mbak Ica, tadi kan dibagi 2 sesi ya, 30. Sementara itu dokter yang kita siapkan, bed yang kita siapkan 3 gitu. Nah, sebelum proses kitan itu kan ada pembagian goodie bag, kita siapkan foto booth dan sebagainya. Jadi kita panggil 6, yang 3 foto booth langsung eksekusi, yang 3 masih foto booth. Foto boothnya sudah selesai, ini sudah turun, naik. Oh, jadi langsung gitu ya prosesnya iya. ya. Soalnya kan saya takutnya itu mereka melihat, kan kadang kan namanya anak kecil ya, kadang ngintip gitu. Itu yang bikin psikologisnya terganggu juga kan? Enggak juga. Mereka itu bahkan nggak ngerti. Cuek kok. Mau ada yang teriak-teriak apa, mereka ya cuma lihat gitu ya, aja. cuma lihat aja. Jadi beda Ya, emang ya. itu justru kelebihannya, keuntungan kita menghitankan anak-anak itu gitu. Mereka kan nggak ngerti, entah nangis entah enggak. Jadi bisa jadi ditenangkan juga mereka sudah cuek sendiri. Iya. Ya mereka kan? cuek sebetulnya. Jadi yang khawatir berlebihan itu pada orang tua. Jadi 3 bed gitu ya Mbak Ica. Yang satu itu ada yang hafalan, kita ajak hafalan ya hafalan. Satunya tuh nangis, Jadi satunya pada lagi saat- diem, gitu ya bisa terjadi. Jadi pada saat di kitan itu ada video yang nanti bisa ditampilkan, itu mereka sambil murotal. Sambil mereka tuh baca ayat-ayat, ya sama orang tuanya dibimbing. Kembali lagi pada orang tua yang bagaimana mengarahkan anak ya. Ada yang cuma sebut Allah, Allah gitu. Jadi nggak ada yang ini kok, nggak ada yang rewel. Tapi kalau misalkan memang pada yang dewasa, ya yang terutama ABK dewasa itu yang kita agak kesulitan ya. Kenapa itu? Perlu beberapa tenaga yang relawan yang memegang dan karena Lebih tenaga susah ya kalau dewasa. Iya, sangat Terus dewasa yang selama ini jenengan tahu tuh umur berapa yang ikut? 22 ya. Wow, 22. dua belum sunat itu. Iya. besok 21. Besok ada 21. Ya Allah, nggak susah ya itu ya. Nah ya itu Kita kesusahan itu yang pertama itu ya tenaganya semakin berlebih kan kalau gitu. Kemudian yang kedua ya sembuhnya semakin lama. Ya kalau semakin dewasa itu ya. Pembuluh darahnya kan sudah besar ya, menutupnya itu yang butuh Terus waktu. gimana Bu, kalau untuk yang anak dewasa itu, saya kok penasaran. saya pernah melihat Berapa orang yang benar-benar ikut 6. gitu? 6 apa 7 ya? Yang ini, yang megangin, yang itu megangin, bisa 6 sampai 7 orang. ya Kalau anak 6, kecil berapa 7 biasanya? 2 cukup. 2 cukup ya? satu orang tua, Satu 2 orang tua relawannya. 1 dokter ya? Iya. Ya, seperti Kalau itu. untuk anak dewasa gimana? Yang saya pernah lihat, mungkin Bu Susi nanti bisa tambahkan, itu satu anak Down syndrome usia 18 tahun dengan berat badan 85 kilo. Wow, super sekali. 85 kilo itu luar biasa. Kaki 1-2 orang ya, Dek. Itu begitu sudah naik ke bed dia berhasil merusut, jadi langsung lari tuk 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 tuk. Luar biasa sekali pemirsa, kalau dikulik lebih dalam lagi, tapi kita akan ulik setelah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami.